Alhamdulillah alladzi farrada siyama ala jami'il mu'minin liyakunu minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladzina badalu nufusahum wa amwalahum li'ila'i kalimatillahi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi wa tamassuki bil islami fi kulli waqtin wahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Semoga Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan agar mendapati ibadah istimewa di bulan istimewa. Salawat beserta salam semoga terlimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menganggap Ramadan yang ia temui adalah Ramadan terakhir dengan ibadah-ibadah terbaik di bulan tersebut. Ada dua landasan berpikir setidaknya agar puasa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Yang pertama adalah yakinkanlah bahwa saat kita melaksanakan ibadah Ramadan semata-mata karena tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah, bukan hanya Ramadan, saat dilaksanakan oleh kita, maka landasan utamanya adalah kita berserah diri, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepadanya dan berpasrah, siap melaksanakan apa yang menjadi perintahnya untuk kita semuanya. Dalam kitab Al-Ibadah ketika melaksanakan sholat, begitupun kita ketika diwajibkan zakat. Az-zakat huwa tauhidullah bi'ita'iha, mengesahkan Allah dengan memberikan zakat. Kalau landasan berpikir kita bahwa harta yang kita dapatkan adalah hasil jerih payah usaha kita, luang waktu kita semuanya luangkan untuk mendapatkan harta, jika semata itu menjadi landasan berpikirnya, maka tentu kewajiban zakat menjadi sangat berat. Apalagi sunat infak dan sedekah, tentu kita akan merasa berat. Tetapi jika kita merasa bahwa itu adalah pengejawantahan tauhid kita pada Allah, ketundukan kita pada Allah, maka 2,5% untuk kita keluarkan dari zakat tentu bukan hal yang sulit. Demikian juga puasa. Maka puasa adalah tauhidullah bi fi'lihi. Kita mengesahkan diri pada Allah, kita menghamba pada Allah, kita betul-betul merasa atas perintah Allah dengan mengerjakan dari mulai pagi sampai sore, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, semua yang menjadi kewajiban kita, semua yang harus kita jauhi, kita laksanakan atas dasar kesiapan dan ketundukan kita pada Allah. Maka jika cara berpikir itu demikian, tidak ada kesulitan ketika kita harus melaksanakan ibadah puasa. Tidak ada kesulitan untuk kita
menahan dari lapar dan dahaga, dan menahan dari hal-hal lain yang akan membatalkannya. Tetapi kalau berpikir kita hanya memindahkan waktu makan kita, maka tentu yang akan kita pikirkan adalah semata-mata bagaimana agar menu makanan, agar waktu makan kita tidak mengganggu kesehatan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas, semata-mata mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah semata. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qad istadalla katsirun minal a'immah, beberapa imam termasuk di dalamnya Imam Az-Zuhri dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika menjelaskan ayat tersebut bahwa annal a'mala tadkhulu 'alal iman, bahwa semua amal yang kita lakukan itu masuk pada konsep keimanan. Artinya amal yang kita lakukan adalah pengejawantahan dari keimanan kita. Dengan kata lain, kalau kita mengaku sebagai seorang yang beriman, maka beramal termasuk puasa adalah bentuk yang harus kita laksanakan sebagai bentuk rasa pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, dan ketika menjelaskan hunafa, Ibnu Katsir menjelaskan mutahannifina anisyirki ila tauhid, berpindah jangan sampai kita syirik, berpindah agar bisa mentauhidkan pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan puasa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua dan dasar berpikir kita agar puasa kita menjadi maksimal, beribadah di bulan Ramadan lebih maksimal. Yang kedua, kita tahu dan yakin bahwa hakikat berpuasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Maka ketika itu muncul di dalam pemikiran kita bahwa hakikat puasa itu adalah al-imsak, dan ternyata al-imsak juga merupakan pengejawantahan dari ketakwaan kepada Allah, yang ketakwaan itu merupakan tujuan utama dari puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ketika kita mampu menahan diri dari berbagai cobaan, dari berbagai hak keinginan nafsu, keinginan untuk berbuat jahat, maka sesungguhnya kita akan melaksanakan puasa dan akan mendapatkan tempat yang istimewa, sekaligus kita menjadikan mukmin yang muttaqi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah menegaskan, inna kalam kada asyai'an ittiqa Allahi jalla wa azza illa a'taqallahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena takwa, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan memberimu yang lebih baik dibanding apa yang kau tinggalkan hari ini atas dasar takwa pada Allah. Maka ketika kita puasa betul-betul diresapi dengan baik, menahan diri dari berbagai hal yang dilarang pada saat kita berpuasa, Allah akan memberikan hal yang terbaik, baik di dunia ataupun di akhirat. Salah satunya kebaikan di dunia disinyalir oleh sebuah hadis, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian pasti akan sehat. Dan tentunya yang lebih kita impikan adalah kebaikan di akhirat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Nanti di akhirat ada satu pintu yang khusus yang bernama ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun, dan itulah pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dari pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Nanti dikatakan oleh malaikat, yuqalu aina shaimun, mana orang-orang berpuasa? La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum.
Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dari pintu tersebut. Fa'idha dakhalu ugliko, dan ketika semua orang yang berpuasa itu telah masuk, maka pintu ar-rayyan tersebut dikunci. Walam yadkhul ahadun ghairuhu, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dari tempat yang dari pintu yang istimewa itu. Jamaah rahimakumullah, ketika puasa betul-betul menjadikan landasan berpikir kita bahwa kita harus menahan diri dari nafsu, menahan diri dari keinginan nafsu, maka tentu tempat-tempat istimewa itulah baik di dunia ataupun di akhirat yang akan kita dapatkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan kepada kita, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amal ibnu Adam semuanya akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 ila sab'imi'atin sampai 700. Qala Allah Ta'ala illa sauman, kecuali kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, itu adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya, dengan catatan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena mereka meninggalkan keinginan syahwatnya dan meninggalkan dia untuk menjauhi makanan dan minuman min ajli, semata-mata atas perintahku. Jamaah rahimakumullah, juga kita ketika kita yakin puasa itu adalah hakikatnya al-imsak, menahan, maka kita juga akan bisa menahan diri dari perkataan atau akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis yang lain, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabah. Apabila seseorang tidak bisa meninggalkan perkataan buruk, menggunjing, mengadu-ngadu, tidak bisa menjauhi amalan-amalan yang buruk, maka falaisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa sarabah, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum, maka tidak butuh ia untuk berpuasa jika akhlaknya tidak dijaga, jika perkataannya menggunjing, jika perkataannya mengadu domba, jika perkataannya membuat orang lain terdolimi, tersakiti. Kebijakan yang ia buat membuat orang lain menjadi orang-orang yang terdolimi. Jamaah rahimakumullah, dua landasan inilah yang barangkali harus kita kuatkan sebelum masuk di bulan Ramadan, sehingga Ramadan yang akan kita hadapi, kita lakukan, kita isi dengan amal-amal terbaik, dan kita lakukan Ramadan dengan penuh ketaatan, kehusuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan dan bisa mengisinya dengan amal terbaik di bulan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.